Hai. Hai semua. Hai Mbak Dini. Pakai filter nggak ya? Udah ada Mas Rio. Hai kakak, Duta Minyak, kakak Nina. Aduh, aku deg-degan nih. Ada Bumil, Sekar Living, hai. Udah mulai banyak yang masuk. Wah, ada Isa. Aduh, jadi deg-degan. Filter dong kakak. Ini udah kupasang filter cakep-cakep buat nanti kakak-kakak yang mau IG live ya. Coba ya. Nah, gini. Kelihatan nggak? Ya, aku udah nyiapin lavender. Tadi udah pakai aroma live. Filter adalah kunci. Ya, betul. Ayo Mbak Reta. Nggak apa-apa ya, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain, kita pakai oil dulu. Ada yang di dekatnya. Ada oil nggak? Hai kakak Medol. Masih ingat nggak beberapa minggu lalu Mbak Sela sama aku sharing soal parasimpatetik atau saraf parasimpatis. Dan ternyata 2 minggu ini aku ikut kelas dari Jeda Wellness. Itu banyak dibahas loh soal saraf parasimpatetik itu atau saraf parasimpatis. Jadi saraf parasimpatis itu kan namanya rest and digest. Ternyata kalau kita mau makan itu disarankan untuk tenang dulu, berdoa dulu supaya saraf parasimpatis kita aktif dan makanan kita tercerna lebih baik. Gitu kakak. Terus si saraf parasimpatis itu juga membuat kita belajar lebih baik. Jadi ternyata kalau kita belajarnya dalam kondisi rileks, bukan dalam kondisi spaneng atau siaga, itu akan lebih banyak materi yang masuk ke dalam otak kita. Yuk, yang di dekatnya ada oil, kita pakai oil dulu yuk. Aku pakai lavender ya. Seperti biasa, tetes. Activate. Hirup nafas tenang. Lemaskan pundak. Lemaskan rahang. Rasakan lantai di mana kita berpijak. Nikmati aroma oilnya. Kalau sudah merasa lebih tenang, kita oles-oles. Iya Mama Sita, bener loh, ternyata makan itu yang bener lambat. Makan itu yang bener lambat loh. Jadi kunyahnya bener, enzim pencernaan kita aktif gitu. Kalau makan terburu-buru, kita berada dalam kondisi otak siaga atau otak simpatis, itu enzim pencernaan nggak optimal. Makanan kita nggak diserap optimal nutrisinya, begitu. Hai semua. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Oh ya, sebelumnya aku bersyukur banget kemarin itu ikut kelasnya dari kelas sebelah Mbak Mida namanya, yang bahas tentang Law of Attraction. Jadi sebenarnya awalnya aku udah siap-siap Mama Sita siaga ya kalau aku membutuhkanmu untuk mengisi waktu gitu. Soalnya kalau cuman bahas
manfaat journaling sih paling ya 20 menit selesai, setengah jam selesai. Tapi alhamdulillah kemarin ada kelas tentang Law of Attraction dan ada kalimat yang memang mau disampaikan di malam ini gitu. Jadi nyambung banget gitu. Jadi akhirnya nanti semoga materi kita semakin bermanfaat ya. Oke, kita udah mulai pakai oil. Kakak-kakak yang belum pakai oil, ayo pakai oil dulu biar bisa menyimak dengan baik. Pakai oil yang tenang, yang relaxing. Setelah selesai nanti biar bisa langsung tidur. Terus abis itu kita akan membahas manfaat dari journaling secara umum ya. Dan ternyata kakak-kakak di sini udah banyak yang journaling ya, udah banyak yang nulis diary sampai sekarang. Kirain mah udah jarang yang nulis diary, soalnya kan udah ada handphone, ada laptop, ada banyak aplikasi tentang diary juga. Tapi ternyata kemarin setelah sharing artworknya, banyak yang komen di grup, aku masih nulis diary loh, aku masih nulis diary loh. Wah, itu great job, lanjutkan. Dan mungkin kakak-kakak yang sering nulis diary udah familiar sama manfaat dari nulis diary yang akan saya bahas nanti. Terus nanti kita juga akan bahas kenapa disarankan tulis tangan daripada sekedar ketik-ketik di HP gitu. Terus nanti ada journaling tips part 1. Kenapa dibagi 2? Karena ada materi Law of Attraction itu. Yang part 1 itu yang berhubungan dengan Law of Attraction. Terus kita bahas keselarasan rasa dan pikiran. Terus nanti kita ada journaling tips part 2. Oke. Ini contekannya mana? Nah, ini. Ini adalah secara umum manfaat dari journaling atau menulis diary gitu. Jadi ketika kita otaknya ruwet, banyak yang dipikirin, rasanya kemana-mana buntu. Kalau kita tulis, keruwetan di dalam otak kita itu akan membantu untuk otak kita jadi rapi. Jadi yang kayak benang ruwet itu lama-lama terurai dengan kita tulis. Yang tumpang tindih antara pikiran satu pikiran lainnya, setelah kita tulis dan kita baca lagi, kita bisa menyadari kalau oh ternyata nggak seruwet itu ya masalahku ya gitu. Terus setelah kita otaknya rapi, masalahnya udah jelas apa setelah ditulis, nanti biasanya akan muncul ide-ide untuk solusi. Dan kalau kita udah otaknya rapi, udah ada solusi, pastinya kita akan menjadi lebih produktif. Terus ini manfaat yang ketiga, membantu mencapai tujuan. Ini kemarin di grup Blasta Oil 2 ya Mama Sita, Mbak Anissa Rahma sharing, dia itu jarang nulis diary untuk cerita-cerita sehari-hari, tapi kalau dia ingin sesuatu pasti dia tulis. Dan itu menurut dia membantu untuk mencapai apa yang dia inginkan itu. Nanti saya akan sharing beberapa tips. Kalau kakak-kakak udah tahu caranya atau udah mempraktekannya berarti bagus. Tapi mungkin ada kakak-kakak yang udah tulis atau udah praktekin Law of Attraction tapi kok belum bekerja, nanti kita breakdown bareng-bareng ya. Terus yang kelima, journaling atau nulis diary itu pastinya bisa jadi saluran emosi. Jujur ya, saya itu waktu kecil sering banget konflik sama orang tua gitu, nggak akur sama orang tua, nggak akur sama adik gitu. Di sekolah juga banyak masalah gitu, dan saya merasa nulis diary atau journaling itu yang menyelamatkan saya, salah satu yang menyelamatkan saya untuk nggak kacau banget gitu. Jadi selama saya tumbuh, saya ingat mulai dari kelas 1 SD, mulai dari bisa nulis itu, saya selalu nulis diary. Untuk misalnya marah sama orang tua, saya kan anak nggak mungkin mengungkapkan secara frontal ya kalau marah sama orang tua. Saya selalu tulis semua perasaan saya sejujur-jujurnya, mau marah, mau apa, mau jengkel, mau benci, mau apa, itu saya tulis sejujur-jujurnya gitu. Dan rasanya, saya ingat rasanya tiap kali abis nulis diary itu rasanya enak gitu. Makanya sampai sekarang saya tetap nulis diary. Dan ini kado dari anak-anak saya waktu ulang tahun ini, dikasih buku buat nulis tiap hari gitu. Nah, itu yang saya bahas barusan, menyembuhkan luka batin juga bisa. Jadi
saya kan sering ikut kelas-kelas self healing gitu, atau kelas yang berhubungan dengan batiniah atau emosi gitu. Di beberapa kelas itu disarankan atau ada sesi untuk menulis apapun yang dirasakan. Jadi nggak pakai difilter, sejujur-jujurnya. Hal-hal yang nggak mampu kita sampaikan ke orang lain, hal-hal yang selama ini berat untuk disimpan sendiri, dituliskan gitu. Lalu setelah itu baru menjalani proses healingnya. Saya di kelas SEFT waktu itu ada sesi ruangan digelapkan, dikasih musik, dan mengakui semua dosa-dosa, dan mengakui semua rasa negatif, kemarahan, rasa-rasa dendam, semua rasa yang gak enak dituliskan. Lalu setelah itu ada sesi healing. Sama Teh Irma Rahayu juga pernah waktu goal praying ada sesi menuliskan juga semua yang jadi beban di hati, semua sampah-sampah emosi itu dituliskan, lalu nanti baru ada sesi healing. Terus manfaat lain dari journaling adalah menaikkan self esteem gitu. Jadi kalau kakak-kakak selama ini udah journaling tapi self esteemnya masih belum oke, nanti ada tipsnya yang bisa diterapkan supaya kita juga bisa bantu menaikkan self esteem lewat journaling. Oke, lanjut ya. Ini sayangnya nggak urut nih ke downloadnya. Semoga bener ya. Nah, terus kenapa sih kok disarankan untuk menulis tangan daripada ketik-ketik di handphone atau di laptop? Sebenarnya nggak apa-apa ketik-ketik di handphone atau di laptop, nggak apa-apa. Kalau untuk atas dasar kepraktisan gitu. Jadi adik saya, Dek Dina itu ada di grup Lasta Oil 1, dia install salah satu mental health aplikasi gitu, judulnya Wysa, WYSA gitu. Itu tiap malam dia journaling tapi ketik-ketik, dan itu pun dia dapat manfaatnya juga gitu. Tapi kalau kita mau pakai pensil atau pulpen dan kertas, kita dapat manfaat ekstra gitu. Yang pertama, ada cabang ilmu yang namanya grafologi. Nanti akan saya share ya di grup salah satu artikel tentang grafologi ini. Jadi tulisan tangan itu ternyata adalah bahasa dari otak kita. Kita menulis tangan itu kita menggambarkan kepribadian kita, cara berpikir kita, dan kondisi diri kita. Itu. Jadi suami saya pernah ikut waktu itu kelas grafologi. Terus dari tulisan tangan seseorang kita bisa tahu apakah dia bisa menyimpan rahasia atau enggak. Kita juga bisa tahu apakah dia teliti atau enggak. Terus apakah dia mudah tersinggung atau enggak. Itu semua bisa kita ketahui dari tulisan tangan seseorang loh. Gitu. Jadi waktu itu setelah ikut kelas itu suami saya sering diminta teman-temannya untuk bantu rekrutmen karyawan. Jadi misalnya apakah orang ini lebih cocok untuk di posisi kasir atau di posisi bantuin orang yang ketemu klien gitu, atau apakah orang ini jujur karena mau merekrut untuk bagian keuangan gitu. Sebenarnya dari tulisan tangan ketahuan orang itu bisa dipercaya atau tidak, orang itu bisa menyimpan rahasia atau tidak, dan bahkan mudah tersinggung atau tidak. Bahkan suami saya itu bisa tahu misalnya dari tulisan tangan seseorang, kamu kakinya sering sakit ya gitu, atau kamu sering pusing ya gitu, bisa diketahui kayak gitu loh. Iya Isa, dulu waktu kita masih sekantor ya, waktu Mas Bayu abis ikut kelas grafologi itu akhirnya praktek ke teman-teman seruangan semua gitu, dibaca-bacain gitu. Terus manfaat lain dari menulis tangan, kata kakak Yulita, kakak Marga tadi, menulis tangan itu istimewa, bener. Gak apa-apa ya kalau saya sering bahas kelas ini, kelas itu, karena namanya orang pengen lebih baik gitu. Saya emang suka ikut kelas ini itu, dan memang saya pernah ada fase gak bener dalam hidup dan pengen benerin, makanya ikut kelas ini itu gitu. Itu writing is therapeutic. Nulis itu terapi banget. Kalau kakak mau Google terapi menulis ada, atau writing terapi ada. Tapi kalau kita lagi emosi banget,
kita nggak harus menulis kata-kata atau nggak harus menulis dengan rapi. Kalau lagi emosi banget, daripada kita meledak ke orang, mending coret. Setelah itu sobek, buang. Karena energi kita ada di tulisan itu, gitu. Jadi anak saya pernah ikut Kids Healing Therapy namanya, sama Teh Irma Rahayu, mentor saya. Saya pernah jadi ibu yang tidak baik untuk anak saya. Jadi saya waktu itu sempat di fase jahat banget sama si kakak. Sampai akhirnya si kakak itu gak berani marah ke saya, gak berani jengkel, gak berani mengungkapkan perasaannya. Jadi semuanya terpendam. Tapi dia di sekolah bikin masalah terus gitu. Bahkan waktu ikut healing itu disuruh ekspresikan marahmu ke mami, dia nangis gitu. Jadi kalau inget itu saya sedih deh, inget kakak ini untungnya anaknya nggak ada, jadi saya nggak sedih. Dia disuruh sama Teh Irma, ekspresikan marahmu ke mami, ekspresikan jengkelmu ke mami. Dia nggak berani marah sama saya, dia nggak berani jengkel sama saya. Akhirnya sama Teh Irma dia dikasih kertas sama pensil. Oke, coretin perasaanmu ke mami. Dan ternyata coretannya nggak karu-karuan. Akhirnya dia bisa rilis perasaannya dengan coret-coret itu. Jadi dia sambil coret-coret di kertas itu, dia sambil nangis. Dan sejak itu alhamdulillahnya tiap kali dia jengkel sama saya atau marah sama saya, dia udah bisa ngomong gitu. Jadi dulu tuh dia bener-bener tertekan banget gitu loh. Kalau saya marah, dia cuma bisa diem. Karena nangis pun saya akan lebih marah gitu. Akhirnya setelah ikut terapi itu dan diajarin sama Teh Irma untuk tiap kali kamu jengkel, tiap kali marah sama adik, sama mami, sama papi, coret-coret aja di kertas gitu. Dia lakuin itu, lama-lama dia bisa untuk regulasi emosinya dengan baik. Jadi kalau memang dia jengkel dia bilang, kalau dia nggak suka dia bilang, kalau dia marah dia bilang. Dia masih belum bisa marah sih anaknya, masih mungkin masih terpendam, masih butuh waktu, tapi dia udah bisa bilang, mami aku nggak suka kalau kayak gini, mami aku nggak suka kalau adik kayak gitu. Dia udah bisa bilang gitu. Alhamdulillah banget, suatu progres buat anak saya. Terus manfaat lain dari tulis tangan adalah ketika kita menulis tangan, otak kita itu akan menjadi lebih lambat. Jadi otak kita tuh kan cepet banget ya, kalau orang yang suka meditasi atau mindfulness bilang monkey brain gitu, celoteh otak kita cepet banget. Dan ketik pun kita udah bisa cepet kan, tek gitu, sejalan antara jempol sama otak udah bisa sejalan. Tapi kalau kita nulis itu kita akan terpaksa lebih pelan gitu, dan akhirnya ketika kita lebih pelan kita bisa lebih mindful, kita bisa lebih denger, oh ternyata aku tuh merasa kayak gini ya. Akhirnya ada hal-hal yang selama ini tertutup celoteh otak. Ketika kita udah tenang, kita udah mindful, akhirnya hal-hal yang tertutup itu keluar gitu ketika kita menulis tangan gitu. Oke, lanjut ke journaling tips yang pertama ya. Kita langsung masuk ke journaling tips ya. Kuning. Siapa kakak-kakak yang sudah melakukan ini, yang sudah pernah melakukan ini? Jadi tiap bangun tidur, boleh langsung atau setelah sholat menuliskan mimpi dan goal yang ingin dicapai. Ada nggak yang udah melakukan ini? Ada nggak ya? Terus abis itu setelah dituliskan, kita rasakan sepenuh hati ketika hari itu tercapai, ketika mimpi kita tercapai, the ideal day itu sudah tercapai, apa yang kita rasakan. Ada nggak? Kak Ros cobain deh, Kak Ros. Mbak Ade cobain deh. Ini ternyata, ini saya udah bikin materi duluan ya. Tapi saya nggak bisa bahas lebih dalam. Justru saya mau cerita pengalaman doang gitu. Tapi ternyata kemarin itu di kelasnya Mbak Mida ini dibahas dalam dan di breakdown gimana supaya bermanfaat. Jadi gini, ada yang udah melakukan ini tapi belum
terjadi, tapi kok nggak sukses-sukses ya, kok nggak jalan ya law of attraction itu gitu. Dan saya juga pernah ikut camp waktu itu di Trawas selama 3 hari. Itu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, 9-10 tahun yang lalu saya ikut camp selama 3 hari di Trawas sama salah seorang motivator terkenal di Surabaya gitu. Dan pakai cara kayak gini, pakai law of attraction. Setiap bangun tidur selama 100 hari disuruh menuliskan apa impiannya dan dikatakan gitu. Jadi waktu itu namanya Core Transformation Camp. Jadi setiap pagi disuruh menulis, aku adalah money magnet, aku adalah money magnet, aku adalah money magnet. Penghasilanku 100 juta per bulan, penghasilanku 100 juta per bulan, penghasilanku 100 juta per bulan. You know what? It didn't work gitu. Dan setelah ikut camp itu saya malah nggak percaya sama yang namanya law of attraction gitu. Apaan udah dilakuin, kenapa sih kok belum sukses gitu. Tadi di grup Kak Rio malah cerita dia sukses pakai law of attraction. Saya setelah ikut camp itu malah nggak sukses, tapi itu bukan salah law of attraction-nya gitu. Itu karena ternyata ketika saya menulis itu saya nggak sepenuh hati gitu. Apa yang saya tulis dengan suara-suara di kepala saya itu nggak selaras gitu. Ternyata itu kesalahannya gitu. Terus mimpi dan goalnya kudus sama nggak? Kalau dari kelas Mbak Mida kemarin, kalau yang saya belajar dulu itu boleh sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ternyata dari kelas Mbak Mida kemarin itu, kalau mau mimpi kita yang terbesar dulu, maksimal 4, kalau bisa 1 aja gitu. Kita tuliskan 1 yang hati kita itu bisa enak ketika membacanya, dan kita yakini benar-benar ketika hari itu terjadi rasanya kayak apa. Bayangkan seolah-olah udah terjadi, gimana rasanya gitu. Nah, kalau yang punya aplikasi Insight Timer itu ada meditasi Ideal Day Meditation tuh ada. Dan waktu coaching sama Oma Hana Ablif itu kita juga disuruh nulisin goal kita, dream kita apa. Nah itu Mas Rio udah share juga goal kita apa, lalu kita dengerin meditasi itu dan rasanya enak banget gitu. Kalau teman-teman yang punya aplikasi Insight Timer boleh cari Ideal Day Meditation kalau nggak salah. Nah tapi sekitar tahun 2016-2017 saya sama mentor saya disuruh melakukan sesuatu yang sama dengan suatu tujuan. Beliau nggak menyebut bahwa itu law of attraction, tapi saya tiap hari disuruh melakukan, tiap hari bangun, doa, maunya apa, bayangkan, dan yakini sepenuh hati. Tapi kali ini mentor saya basisnya religius ya, jadi dia mau saya berpikir bahwa nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan saya gitu. Jadi waktu itu kondisinya saya utangnya banyak banget, utang di mana-mana, utang bank, utang sama orang-orang. Tapi mentor saya itu challenge untuk ngajak jalan-jalan ke UK. Nggak masuk akal kan gitu. Tapi dia challenge saya dan suami saya, ayo lu bisa, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Lu bisa lakuin tiap hari. Jadi saya sama suami pokoknya tiap bangun tidur, ya Allah enak kali ya kalau bisa ke UK gitu. Sampai waktu itu saya membayangkan, kan disuruh spesifik juga ya hari itu kayak apa, ya Allah seneng ya kalau saya ketemu teman saya. Ada teman saya waktu itu lagi kuliah di Glasgow, ketemu sama Mas Asra sama Mbak Iim, aduh seneng kali ya gitu. Padahal belum tahu kalau kita akan ke Glasgow, tapi nggak tahu kenapa saya kepikiran UK. Oh teman saya yang di UK Mas Asra sama Mbak Iim, saya kepikiran itu. Saya bayangkan ketemu, peluk-peluk sama Mbak Iim, ngerasain masakannya gitu. Dan ternyata Masya Allah bener banget terjadi sesuai yang saya bayangkan gitu. Ternyata saya ke Glasgow juga, jadi ke UK-nya nggak cuman ke kota-kota di Inggris, tapi mampir ke Glasgow, Edinburgh gitu. Nah itu Mama Sita juga berhasil waktu Mama Sita fokus journaling
untuk challenge YLB dan hadiahnya ke Seville ya. Selamat Mama Sita gitu. Oke, abis ini kita breakdown tentang ini ya, supaya kita semua bisa praktekin ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Nah ini Mas Rio share nih, catat, lepaskan, ikhlaskan, syukuri, bener banget. Saya dulu karena waktu habis ikut camp itu, kok belum terjadi sih gitu. Dan di kepala saya itu, masa sih, mungkin gak sih 100 juta per bulan, dari mana gitu. Akhirnya tidak terjadi kakak-kakak. Oke, ini materi dari kelas tadi malam tentang Law of Attraction. Kita pasti pernah dengar positive thinking atau afirmasi positif. Atau oh iya betul Kak Ros, imagining, bener itu bagian paling penting. Imagining seolah-olah udah kita terima gitu. Atau kakak-kakak tadi saya udah bahas dikit tentang Law of Attraction ya. Sekarang coba baca tulisan ini. Saya seorang jutawan. Saya tinggal di negara maju yang baik sistem pendidikan dan kesehatannya. Berat badan saya ideal. Kesehatan saya sempurna. Ini adalah semuanya afirmasi positif. Tapi gimana rasanya ketika kakak-kakak ngomong afirmasi positif ini? Saya seorang jutawan. Kalau memang di hati rasanya iya, bisa, atau rasanya bisa aja kok, itu berarti udah oke, you're on the right track gitu. Terus saya tinggal di negara maju yang baik sistem pendidikan dan kesehatannya. Masa? Berarti belum selaras antara pikiran sama hati kita. Terus berat badan saya ideal. Oh, tidak Pulgoso. Belum Pulgoso, berat badanmu belum ideal. Nah itu saya ya. Kalau kakak-kakak di sini ketika membaca afirmasi positif atau ketika mengatakan afirmasi positif dan rasanya enak di dada, berarti itu sudah benar. Tapi kalau kakak-kakak di sini ketika diberi afirmasi positif tapi ada rasa masa atau ada rasa perlawanan dari diri kita, itu berarti ada yang perlu kita selaraskan gitu. Mbak Ade nih suka menulis apa-apa yang diinginkan. Iya Mbak Ade, bener. Alhamdulillah, itu kayak dream ya, yang udah terwujud dicentang gitu. Keren Mbak Ade. Oke, selanjutnya. Nah ya, ini ke-downloadnya karena tidak urut. Oh ini dia. Nah ini kakak-kakak, satu poin yang penting. Untuk bisa berpikir positif, kita perlu untuk merasa positif. Antara otak sama hati kita itu harus selaras. Karena hati kita itu listriknya 100.000 kali lebih kuat daripada otak. Dan hati kita itu energi elektromagnetiknya 5.000 kali lebih kuat daripada otak. Apakah Law of Attraction itu katanya kalau kita berpikir positif kita akan menarik hal yang positif. Ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata Law of Attraction itu menarik vibrasi kita, dan vibrasi itu nggak bohong. Itu juga kata mentor saya, vibrasi itu nggak bohong gitu. Ketika kita merasa aku sehat, kita bilang aku sehat, tapi hati kita masih ragu. Loh, aku kan punya penyakit, gimana aku bisa sehat gitu? Mana mungkin aku bisa sehat, aku kan lagi sakit parah kayak gini. Berarti itu Law of Attraction-nya belum akan bekerja sama kita gitu. Apalagi kalau kita ada keraguan. Jadi kata di kelas tadi malam, kalau keraguan kita besar, keinginan kita kemungkinan kecil terwujud gitu. Kalau keraguan kita kecil, keinginan kita mungkin akan terwujud tetapi lama. Tapi kalau kita sepenuh hati, sepenuh jiwa,
dengan segala vibrasi yang enak, meyakini bahwa keinginan kita akan terwujud, itu law of attraction akan bekerja dengan baik. Itu karena kalau hati sama pikiran kita nggak selaras, itu akan mempengaruhi kinerja otak kita. Malah kita berusaha untuk positif, tapi hatinya nggak positif, malah kita akan jadi uring-uringan, nggak enak, marah-marah gitu. Oke, sekarang kita coba lagi ya yang tadi ya. Nah, sarannya ternyata ketika kita mau journaling pagi-pagi untuk law of attraction, syarat utamanya adalah good feeling dan vibrasinya enak dan kita yakin. Kalau kita memang belum bisa good feeling, misalnya membaca aku adalah jutawan, masa gitu, pikiran kita bilang masa gitu, atau berat badanku ideal, ngimpi loh gitu, berarti itu kita belum selaras. Kita bisa coba untuk menyelaraskan antara hati dan pikiran kita dengan menambahkan kalimat-kalimat ini. Aku dalam proses untuk menuju berat badan ideal dan menerima diriku apa adanya, misalnya gitu. Atau kalimat, aku senang mengetahui bahwa aku senang mengetahui bahwa kondisi finansialku membaik gitu. Oh ya, syarat law of attraction ini gara-gara Mas Rio bilang prinsip yang lebih yang dipegang, jadi saya jadi ingat cara menulisnya adalah pakai kalimat yang positif. Jadi nggak boleh ada kata tidak, jangan, itu nggak boleh. Terus yang kedua pakai present tense, bukan akan, bukan nanti, tapi seolah-olah itu sudah terjadi gitu. Atau tambahkan ini kalimat-kalimat yang bisa ditambahkan, boleh dimodifikasi, yang rasanya ada getarannya itu enak. Paling penting itu getarannya. Ketika kita nulis atau baca dan bergetar di hati dan rasanya enak, itulah saat mestakung atau semesta mendukung gitu. Boleh kita tutup dengan Tuhan membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi agar keinginanku terwujud atau lebih baik gitu. Jadi law of attraction ini kita bukan mengemis kepada Tuhan, juga bukan mendikte Tuhan. Mengemis pada Tuhan maksudnya apa? Jadi kita tulis tiap hari mimpi kita apa, kita rasakan dengan baik, tapi kita nggak gerak. Nah itu namanya kita mengemis kepada Tuhan. Kita minta tapi kita nggak mau usaha gitu. Law of attraction ini hukum menarik, bukan hukum mengemis dan bukan hukum mendikte. Jadi mungkin kita punya suatu mimpi, kita detailin mimpi kita, tapi kita kan nggak tahu apakah itu baik untuk kita gitu. Yang Muslim mungkin tahu, ada ayat Al-Quran yang bilang bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa juga kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu gitu kan. Jadi boleh kita tambahkan kata-kata Tuhan akan mengabulkan atau membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi agar keinginanku terwujud atau lebih baik, karena kita meyakini bahwa takdir dari Allah, takdir dari Tuhan, rencana Tuhan akan lebih baik daripada kemauan kita gitu. Nah, kalau dikasih kata-kata kayak gini rasanya gimana? Kalau di saya sih lebih enak daripada sekedar ngomong berat badanku ideal. Itu langsung ditolak sama pikiran saya. Tapi kalau saya bilang aku dalam proses untuk mencapai berat badan ideal dan menerima diriku apa adanya, enak banget. Betul, nah Mbak Ade betul, rajin sholat duha, sedekah, itu juga pastinya kita membuka jalan kita untuk keinginan-keinginan kita terwujud. Oke, selanjutnya kita udah masuk journaling tips yang kedua. Untuk tentang law of attraction atau nulis-nulis di pagi hari, ada pertanyaan nggak teman-teman? Makasih ya yang udah sharing, Mbak Ade, Mas Rio, Mama Sita gitu. Iya Mbak Lita, kalau kita kalau dari Chef saya mendapatkan
suatu ajaran bahwa nggak apa-apa nggak percaya diri asal kamu percaya Allah, percaya Tuhan gitu. Nggak apa-apa nggak pede asal kamu PA gitu. Oke, baiklah gitu. Dan ini akhirnya membuat saya mau lagi menengok law of attraction gitu, bahwa saya nggak merasa saya bisa mewujudkan sendiri gitu, tapi buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin gitu. Hai Mbak Ratu. Oke, sekarang journaling tips part 2. Ini, tunggu, salah. Harusnya ini dulu. Maaf ya, karena ini nggak urut nih. Nah, ini. Meskipun tadi saya bahas sesuatu yang sangat positif, saya bahas tentang afirmasi positif, tapi saya juga sering ikut kelas-kelas mindfulness. Jadi kalau Mas Reza atau Gobin Vashdev atau Mas Aji itu ajarannya adalah menerima kenyataan hidup seapa adanya gitu. Jadi bukan berarti kita menggenggam terus rasa positif, bukan berarti kita menggenggam terus rasa negatif, tapi apapun yang terjadi di hidup kita itu kan seperti yin yang ya, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam gitu. Nggak baik juga kalau kita terlalu berlebihan dalam berpositif thinking. Jadi berpositif thinking itu banyak banget manfaatnya, tapi kita juga harus ingat porsi untuk memberikan ruang ketika kita sedang merasa negatif. It's okay, nggak apa-apa. Ibaratnya pengandaiannya adalah ketika kita luka, ketika kita ada koreng misalnya, atau kita tersayat pisau, kita kan nggak langsung kena pisau tutup gitu kan, nggak langsung kayak gitu kan. Pasti kita lihat dulu lukanya, kita bersihkan dulu lukanya, terus kita mungkin kasih oil, baru kalau perlu kita tutup pakai bandage, pakai plester gitu. Sama kayak ketika kita merasa negatif, ketika kita merasa nggak enak, disarankan untuk nggak buru-buru menutupnya dengan positive thinking gitu. Jadi, tapi bukan berarti kita tenggelam dalam negativity juga ya. Saya sempat ada di fase itu juga, tenggelam dalam negativity, itu juga nggak baik. Jadi kita izinkan diri kita merasa, oke, aku lagi jengkel gitu, aku saat ini lagi jengkel, aku lagi nggak suka banget sama ini semua. Kita kasih kesempatan diri kita untuk merasakan, dan kita peluk rasa itu gitu. Jadi kalau ada buku namanya The Feeling Buried Alive Never Die gitu. Jadi rasa-rasa negatif atau rasa-rasa nggak enak, kalau kita bungkam atau kita langsung suruh diam kamu harus positive thinking, itu nggak keluar dari dalam sistem tubuh kita, dan lama-kelamaan akan menjadi penyakit gitu. Jadi kayak orang yang sering sedih, entah dia berpegang terlalu erat pada kesedihannya, tenggelam dalam kesedihannya, atau dia sebenarnya sedih tapi pura-pura bahagia, pura-pura positive thinking, itu sama-sama perasaannya nggak lepas dari tubuhnya dan akan membebani organ tubuhnya, dan lama-lama akan menjadi penyakit gitu. Sebaiknya adalah ketika memang kita lagi merasa nggak enak, ini saya jadi ingat kata-kata dari guru-guru mindfulness. Perasaan nggak enak itu adalah alarm atau kesempatan untuk menengok ke dalam diri kita gitu. Misalnya kesel sama orang gitu, aku kesel sama orang gitu, bisa kita gali sebenarnya kenapa ya kesel, apakah dia benar-benar menyebalkan itu, atau sebenarnya aku yang menyebalkan sampai dia bersikap seperti itu ke aku. Jadi ketika kita merasa negatif, itu bisa jadi kesempatan kita untuk bercermin atau berkontemplasi atau menengok ke dalam diri kita. Terus kemarin di kelas Law of Attraction juga dibahas, manusia itu memang didesain untuk negatif gitu. Jadi
kita nggak bisa selalu positif terus dan mengabaikan pikiran-pikiran negatif, karena sebenarnya kita didesain untuk negatif. Maksudnya gimana? Pikiran-pikiran negatif itu adalah pagar atau batas yang membuat kita siaga. Misalnya rasa takut, rasa was-was, kita takut menyeberang jalan, kita takut untuk terjadi sesuatu ketika menyeberang jalan, dan akhirnya kita hati-hati. Kalau misalnya kita sekedar positive thinking, oh nggak apa-apa aku menyeberang jalan baik-baik aja, kan mungkin aja sesuatu yang buruk terjadi kan gitu. Jadi memang kita dibekali untuk merasa negatif supaya kita bisa introspeksi, supaya kita bisa berhati-hati gitu. Tapi nggak boleh terlalu tenggelam atau terlalu menggenggam perasaan negatif itu. Semua sesuai porsinya itu sehat, yang berlebihan itu nggak sehat gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Halo Mbak Nelly, maaf ya ini banyak yang request tadi untuk barengan, tapi beberapa minggu lalu bikin deg-degan IG live barengan di internet saya nggak bisa, makanya saya malam ini sendirian. Oke, kita lanjut ke journaling tips yang kedua. Ini saya dapat dari buku ini. Buku judulnya Living Balance. Bagus banget bukunya. Mas Rio, makasih banget. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Jadi ya memang fitrah kita. Jadi nggak dilawan, tapi nggak boleh terus-terusan gitu kan. Ada hal-hal lain juga. Kita harus yakin sama Allah. Kita harus berusaha. Kalau kita nggak berusaha mengubah nasib kita, Allah juga nggak akan mengubah nasib kita gitu. Nah, di buku ini, Living Balance ini, ada tips untuk journaling dan menurut saya ini bagus banget. Jadi kita balance, kita lakukan semua. Kita punya negatif journal, kita punya positif journal, dan kita punya relationship journal. Jadi disuruh menyiapkan 3 buku. Kalau menurut saya si negatif journal itu, karena saya dibilangin sama mentor saya waktu itu, tiap lu kesel jangan disimpan kertasnya di rumah, sobek buang gitu. Jadi kalau menurut saya yang negatif journal ini boleh pakai kertas biasa atau kertas HVS gitu. Jadi ketika kita merasa rasa-rasa yang nggak enak, rasa-rasa yang negatif, atau kita marah sama seseorang dan kita nggak mampu mengungkapkan kemarahan itu, karena kalau diungkapkan mungkin jadi nggak karu-karuan ya, mungkin jadi lebih kacau. Lebih baik kita merasa mendingan gue simpan sendiri daripada gue ngomong langsung ke orang itu. Itu kita, kalau kita biarkan di dalam diri kita, bisa jadi penyakit. Jadi perlu kita keluarkan, perlu kita peluk rasanya. Nggak apa-apa merasa negatif, merasa marah, merasa nggak nyaman, nggak apa-apa, kita peluk supaya kita bisa lepaskan. Salah satu caranya dengan punya negatif journal ini. Atau ambil kertas, kita tulis semua perasaan kita sejujur-jujurnya tanpa filter, nggak memperhatikan tata bahasa, nggak pakai narasi. Pokoknya kita tulis sejujur-jujurnya rasa kita, semua nggak enaknya kita. Lalu sobek, buang. Yang penting dia sudah keluar dari sistem tubuh kita. Nah kalau abis itu terus kita punya ilmu-ilmu self healing kayak SAFT atau TAT, boleh juga kita setelah tulis semua lalu kita lakukan latihan SAFT atau TAT itu. Yang pasti kita nggak menyimpannya dan nggak memegang erat, balance ya. Jadi kita nggak apa-apa, nggak boleh marah gitu. Nggak apa-apa, nggak boleh jengkel gitu. Itu nggak baik buat kesehatanmu kakak gitu. Lama-lama akan jadi penyakit kakak gitu. Tapi selalu negatif, dikit-dikit positive thinking, dikit-dikit berprasangka, itu juga nggak baik untuk kesehatanmu kakak. Ngomong sama cermin. Gitu. Yang kedua, ini yang bagus, yang positive journal. Saya pakai ini yang dari anak-anak saya. Jadi siapa yang ikut kelas NLP kemarin? Waktu
Kakak Adis bilang, ingatkah suatu kejadian di mana kita berprestasi, di mana kita meraih sesuatu? Kakak-kakak ada yang kesulitan mengingat nggak? Kalau nggak kesulitan dan langsung ingat berarti udah bagus. Tapi saya cerita diri saya sendiri aja ya. Saya pernah begitu sulitnya untuk mengingat kebaikan diri saya. Saya karena pernah melakukan salah yang buruk, pernah di fase yang buruk, saya jadi sulit untuk mengingat bahwa saya juga ada baiknya gitu. Dan ini disarankan di buku ini untuk menulis rasa syukur setiap hari dan pencapaian-pencapaian diri kita sejak kita kecil sampai sekarang, mau itu pencapaian yang besar atau pencapaian yang receh. Sekedar misalnya, oh saya pernah bayarin tol orang di belakang saya. Kalau dulu kan bisa gitu kan, sebelum pakai kartu kan kita bisa kayak bayar tol gitu sama belakang ya gitu. Sekedar kebaikan-kebaikan kecil tapi bisa jadi tabungan yang ketika kita baca kita feel good, vibrasi kita enak gitu. Dan ini juga mumpung suami saya nggak ada ya, saya pernah waktu itu berada di situasi mau cerai sama suami saya, tapi karena berbagai hal kami memutuskan untuk tetap bersama. Cuman kami ada mentor, ada konselor itu. Salah satu yang disuruh lakukan, karena waktu itu saya sulit banget ngelihat kebaikan di suami saya, padahal saya memutuskan untuk bersama. Jadi itu rasanya nggak enak banget, tiap hari beban mental, konflik batin gitu. Saya disuruh tulis waktu itu di HP aja supaya gampang dibuka. Saya disuruh tulis tiap kali suami saya melakukan kebaikan sekecil-kecilnya, langsung tulis kebaikan suami lo gitu. Ketika kamu ingat suami lo baik apa di zaman dulu-dulu, tulis gitu. Nah, Kakak Medol udah ngelakuin tuh, udah masukin ke kotak, bisa pakai cara itu. Saya dulu disuruh nulis di handphone gitu. Tiap kali lo tiap kali lo merasa suami lo itu berbuat kebaikan sama lo, tulis gitu. Jadi memang ada hal negatif, tapi positifnya kan ada juga gitu. Itu yang sering kita lupa kalau kita nggak tulis. Kita memang punya hal yang negatif, tapi kita juga positifnya kan banyak juga. Diri kita itu baiknya juga banyak, tapi kita sering lupa. Dan setelah saya melakukan itu ke suami saya, tentang suami saya, akhirnya saya bisa lihat, oh iya ya, sebenarnya dia tuh baik kok. Kenapa sih aku segitu marahnya? Rasa marah itu jadi kadang-kadang nggak masuk akal lagi gitu loh. Dia baiknya sebanyak ini, oh ya udahlah, aku nggak perlu lagi pelihara rasa marah ini, karena ternyata suamiku tuh sebaik ini gitu. Malah saya bisa appreciate dia. Malah saya sebelum kekacauan itu dan setelah kekacauan itu, malah saya appreciate dia lebih baik karena saya rutin menuliskan kebaikan saya. Sekedar malam ini suami beliin martabak pulang kantor tanpa diminta gitu-gitu, atau malam ini bangun tidur sudah disiapin kopi sama suami saya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu ke orang lain, yuk kita lakukan juga ke diri kita yuk gitu. Dan saya udah nyoba, dan itu bisa bantu untuk mau bilang nggak terlalu suicidal gimana, bisa bantu untuk merasa lebih baik. Jadi ketika rasanya kacau banget, ketika rasanya nggak enak banget dalam diri ini, saya buka hal-hal yang baik saya yang pernah saya capai dan jurnal syukur saya. Oh ternyata hidupku nggak seburuk itu gitu. Baca-baca lagi, oh ternyata hidupku nggak seburuk itu. Oh ternyata aku juga nggak seburuk itu. Ternyata aku juga baik gitu. Ada baiknya aku ini. Dan setelah baca, vibrasinya langsung berasa beda antara sebelumnya yang rasanya kacau banget, aku mau mati aja, aku nggak suka, aku nggak mau ini itu. Setelah baca si tabungan kebaikan diri saya itu, oh hidupku nggak sejelek itu kok, oke kok, ya udah aku mau semangat lagi, rasanya enak, vibrasinya enak gitu. Yuk kakak-kakak yang udah ngelakuin keren banget, aku baru ini gitu. Yang udah ngelakuin keren, yang belum, ayo kita ingetin lagi jurnal syukur. Mungkin udah sering ya, ayo kita lakuin. Dan yang perlu kita lakukan juga adalah mengingat kebaikan diri kita, yang kecil-kecil maupun yang gede-gede. Pencapaian diri kita yang kecil-kecil maupun yang gede-gede, itu nanti akan bikin vibrasi kita lebih enak beneran.
Terus yang ketiga, relationship journal. Ini juga favorit saya. Makasih Isa, alhamdulillah. Relationship journal ini favorit saya karena ini amazing banget tentang relationship journal, dan ternyata ada di buku ini. Waktu itu dalam minggu yang sama 3 orang guru saya ngomongin tentang relationship journal ini. Jadi ketika kita merasa jengkel atau marah atau segala perasaan negatif sama orang lain, kadang kita terkonsumsi, energi kita habis gitu. Kita nggak mampu melakukan hal lain karena saking jengkelnya, saking marahnya. Padahal ya, orang lain itu nggak segitunya jahat sama kita. Mungkin kita sendiri yang lebay. Dan 3 orang guru saya ngomongin hal yang sama. Kalau jengkel sama orang, 1, tuliskan. Yang pertama pastinya di negative journal saya udah tulis semua rasa kejengkelan saya, terus buang gitu. Kalau di bukunya beda, boleh bagi 1 buku tapi dibagi boleh, tapi kalau saya lebih suka negative journal itu dibuang. Kalau positive journal boleh buku beda atau buku yang sama tapi dibagi, mulai halaman berapa, relationship gitu. Jadi saya tulis dulu negative journal, segala perasaan gak enak saya, lalu sama kayak tadi, tabungan si kebaikan itu. Oke, orang itu mungkin pernah nyenggol kita gitu, atau mungkin pernah bikin gak enak sama kita. Tapi ketika saya list, dia itu baiknya banyak banget, lebih banyak daripada insiden yang pernah bikin saya kesel gitu. Dan setelah lihat itu, disarankan juga untuk mendoakan si orang yang bikin kita kesel atau yang kita anggap salah sama kita. Karena kadang setelah ditulis, kita kok yang salah, bukan orang itu, nggak salah-salah banget, tapi mungkin juga orang itu memang salah. Tapi ketiga guru saya itu bilang, tulis aja kebaikannya dia nggak ada baiknya sama saya, tapi dia bunuh kamu nggak, ya udah tulis saya dia tidak membunuh saya, misalnya kayak gitu, ekstrimnya kayak gitu. Terus setelah itu kita doakan. Mungkin selama hari-hari awal setelah kita tulis-tulis kebaikan orang itu setengah hati gitu, kita doanya juga belum bisa tulus gitu. Jadi kita doakan yang general aja, semoga keluarganya sehat, semoga dia sehat gitu. Tapi lama-lama kalau kita lakukan terus, kita bisa doa dengan lebih tulus, kita bisa ngerasain doa kita untuk orang yang kita jengkelin itu, dan rasa kita ke dia juga lebih enak, dan akhirnya kita nggak terbebani lagi sama si sampah perasaan kita yang negatif itu gitu. Oke kakak-kakak, nggak terasa udah mau 1 jam, alhamdulillah, kirain bakal cuman 20 menit aja. Makasih ya yang udah dengerin. Ada pertanyaan nggak? Ini kira-kira 6 menit lagi kita selesai. Kalau ada pertanyaan saya bisa jawab, saya jawab. Tapi sebagai penutup, kalau memang kakak-kakak udah rutin nulis jurnal, udah rutin nulis kebaikan dirinya gitu, atau rutin doain orang yang dia jengkelin gitu, lagi dijengkelin, itu berarti udah bagus. Semoga semakin berkah hidupnya. Terus kalau yang mau praktekin jurnal untuk law of attraction, cek-cek lagi ya vibrasi di hati kita gimana ketika kita nulis itu atau mengatakan itu gitu. Kalau rasanya masih kayaknya enggak deh gitu, perlu kita cari-cari mungkin kalimatnya atau mungkin hal lain, aspek lain yang perlu kita lepas dulu gitu. Tapi bermanfaat banget kok, beneran. Tiap hari kita memulai hal dengan enak, dengan positif, dengan vibrasi yang enak, itu sepanjang hari biasanya rasanya lebih enak juga gitu. Makasih ya kakak-kakak yang udah dengerin, semoga bermanfaat ya. Yuk kita praktekin. Banyak banget manfaatnya kita journaling atau nulis di hari itu. Dan kalau ada tips-tips yang bisa dipraktekin, insya Allah ada manfaatnya. Nah itu si cacing dan kotoran kesayangannya itu juga bagus, tapi saya nggak tuntas bacanya. Mas Rio cerita dong tentang apa di grup. Punya bukunya, ada serinya kan, ada 2 kalau nggak salah ya. Ratihan kembaranku, iya kamu juga, sehat-sehat ya, sehat-sehat lahir batin, peluk.
peluk jauh buat kakak-kakak semua. Makasih ya udah dengerin malam ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada yang bisa dipraktekkan, dan semoga membawa kebaikan buat diri kita semua. Amin. Ya Mas Rio, yuk one day one kindness itu juga boleh, bagus banget tiap hari. Oh iya, si law of attraction itu dibilang kan kita nggak mendikte Tuhan ya. Kita yakin pokoknya kita jalanin usahanya, kita yakin nyampe atau Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan selama kita jalanin prosesnya, yang penting kita nabung kebaikan aja gitu. Kemarin sempet diomongin kayak gitu juga. Ya udah, saya pamit dulu ya. Isa, makasih di Palu udah mau jam 10 ya, makasih. Terus tadi kayaknya ada kakak-kakak dari Melbourne, kakak-kakak dari Papua, makasih malam-malam udah dengerin. Kita ketemu lagi di grup, ngobrol-ngobrol di grup, dan semoga bermanfaat ya malam ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.